TV. Sapa Indonesia Malam kami lanjutkan bersama saya Radi Saputro. Saudara Menteri Hukum Supratman Andi Aktas bilang pemerintah sedang mengasesmen terkait nama 19.000 narapidana calon penerima amnesti. Supratman mentargetkan verifikasi persyaratan bisa rampung sebelum Hari Raya Idul Fitri. Kata Supratman, asesmen dan verifikasi dilakukan secara hati-hati untuk memastikan apakah 19.000 narapidana ini memenuhi kriteria, terlebih setelah diseleksi dari 44.000 orang. Supratman bilang masih menunggu daftar nama calon penerima amnesti dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk diseleksi dan diserahkan ke Presiden. Jadi asesmennya kan harus dipastikan betul, jangan sampai ada yang terkait dengan kasus-kasus yang tidak memenuhi kriteria. Itu yang paling penting tuh, menyangkut orang. Jadi kami juga dari Kementerian Hukum harus berhati-hati. Bayangkan dari 44.000 yang direncanakan sekarang turun menjadi 19.000. Ketua Komisi 13 DPR RI Willy Aditya menyebut 7 orang kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua yang diusulkan mendapatkan amnesti sudah dikaji bersama pemerintah. Willy mengklaim amnesti pernah diberikan kepada kelompok bersenjata lainnya di berbagai daerah untuk tujuan rekonsiliasi. KKB di Papua yang diusulkan mendapatkan amnesti itu hasil rekomendasi dari rapat bersama Komisi 13. Dan sejauh ini Menteri Hukum sudah mengusulkan kepada Pak Presiden karena amnesti adalah hak prerogatif dari Presiden. Kalau kita berkaca kepada pengalaman yang sudah ada jurisprudensi di mana GAM itu juga mendapatkan amnesti dan itu kelompok bersenjata. Yang kedua, ada pengalaman yang cukup masif dan massal ketika terjadi pemberontakan di banyak daerah, PRRI Permesta, di DII, itu mendapatkan amnesti dari Presiden Soekarno atas dasar rekonsiliasi nasional. Menurut Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, sebanyak 19.337 narapidana dinyatakan lolos verifikasi dan asesmen awal untuk mendapatkan amnesti dari Presiden. Jumlah itu merupakan hasil seleksi dari total 44.495 warga binaan yang diusulkan bersama Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas bilang pemerintah sedang mengasesmen terkait nama 19.000 narapidana calon penerima amnesti dan Supratman menargetkan verifikasi persyaratan bisa rampung sebelum Hari Raya Idul Fitri. Menurut Supratman, asesmen dan verifikasi dilakukan secara hati-hati untuk memastikan apakah 19.000 narapidana ini memenuhi kriteria, terlebih setelah diseleksi dari 44.000 orang. Ia bilang masih menunggu daftar nama calon penerima amnesti dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk diseleksi dan diserahkan ke Presiden. Namun kategori kasus narapidana calon penerima amnesti dari Presiden terbatas. 18.000 lebih napi masuk kategori pengguna narkotika yang di bawah ambang batas tertentu, bukan bandar. 382 napi terjerat kasus Undang-Undang ITE, 270 napi berkebutuhan khusus dan sakit, serta napi kasus makar. Saudara, 7 di antara 19.337 narapidana yang diusulkan mendapatkan amnesti dari Presiden merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata dari Papua. Lalu benarkah ini merupakan bagian dari upaya rekonsiliasi? Kami bahas bersama Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Sugiat Santoso, dan juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Mas Radi dan juga Pak Sugiat. Siap. Saya ke Pak Giat dulu. Pak Giat, ini kan ada lebih dari 44.000 ya yang diseleksi dari yang akhirnya jadi 19.000. Nah, ada 7 diantaranya dari KKB. Sebenarnya apa yang melatar belakangi pembahasan pada saat itu antara DPR dan pemerintah melatar belakangi untuk memberikan amnesti kepada 7 orang ini?
Ya, yang pertama bahwa eh, yang 7 ini masih usulan dari salah satu anggota DPR RI yang kebetulan Komisi 13. Kalau yang 19.000 itu nama yang sudah diproses, diverifikasi oleh Kementerian Imigrasi Permasyarakatan berkolaborasi dengan Kementerian Hukum. Oke. Tapi secara prinsip yang kami pahami dari kebijakan pemberian amnesti massal ini dari Pak Prabowo Subianto, pendekatannya adalah kemanusiaan, demokratisasi, dan rekonsiliasi. Tadi sudah dikatakan bahwa ketika kemarin rapat kerja dengan Kementerian Hukum yang juga dilanjutkan dengan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, kalau pendekatannya adalah kemanusiaan, kategorinya adalah misalnya warga binaan yang berusia 70 tahun misalnya. Itu secara kemanusiaan alangkah lebih baiknya jika dia bisa berkumpul dengan keluarga, apalagi kalau sudah dianggap berkelakuan baik kan. Terus pendekatan kemanusiaan ada juga yang warga binaan yang bertahun-tahun mengalami sakit akut misalnya, dirawat terus di lapas atau di rutan, itu alangkah baiknya jika misalnya dia di rumah dirawat oleh keluarganya dan bisa berpeluang untuk sehat kan. Terkait dengan pendekatan demokrasi yang disampaikan oleh Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan sekaligus Kementerian Hukum kemarin misalnya adalah kasus yang terlibat dengan Undang-Undang ITE kan, itu juga akan diberikan amnesti kan. Nah, terkait dengan rekonsiliasi, kalau yang 7 napi tadi, saya pikir pendekatan kemanusiaan tidak bisa karena mereka rata-rata masih usia produktif kan. Yang kedua, pendekatan demokrasi mungkin nanti bisa dikaji oleh pemerintah kan. Atau pendekatan rekonsiliasi. Kalau pendekatan rekonsiliasi, saya pikir ini yang menjadi kewenangan otoritas karena pasti pemerintah yang punya data fakta di lapangan bagaimana situasi kondisi di Papua, apakah usulan 7 napi KKB ini bisa dilakukan dengan pendekatan rekonsiliasi. Kalau rekonsiliasi kan harus ada komunikasi, bukan hanya dengan 7 KKB ini, tapi juga dengan ya pimpinan-pimpinan KKB di Papua. Apakah dengan diberikan amnesti dari 7 napi KKB ini juga akan bisa meredam konflik yang akan terjadi di Papua? Saya pikir pemerintah yang punya data situasi di lapangan. Prinsipnya adalah kemanusiaan, tapi ada kaitannya dengan efisiensi anggaran nggak sih? Mengingat juga banyak lapas yang over capacity nih, Pak Giat. Oh tidak, saya melihat semangat yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto ketika kebijakan pemberian amnesti ini tidak ada penjelasan dari Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, tidak ada juga penjelasan dari Kementerian Hukum yang juga dari Pak Presiden bahwa dalam konteks efisiensi, tapi lebih diutamakan dalam konteks adalah kemanusiaan, demokrasi, dan rekonsiliasi. Saya ke Bung Usman. Bung Usman, lah 7 KKB ini, 7 narapidana KKB ini diberikan amnesti dengan alasan kemanusiaan gitu. Tapi ada yang lainnya juga yang tidak masuk kategori kelompok kriminal bersenjata seperti penggunaan narkotika yang di bawah ambang batas tertentu, tadi sudah saya jelaskan juga narapidana kasus makar. Ini seleksinya sudah sesuai berarti, Bung Usman? Ya, terima kasih Bung Radi. Jadi sebenarnya tadi dari Pak Sugiat berbeda untuk urusan Papua, sebenarnya bukan dengan pendekatan kemanusiaan, tetapi dengan pendekatan rekonsiliasi. Nah, saya kira perspektif itu perlu dilanjutkan, dan saya setuju dengan Pak Sugiat bahwa memang perlu ada komunikasi tingkat tinggi dengan pimpinan kelompok pro kemerdekaan di Papua. Nah, mungkin saya lebih ingin menyebutnya bukan KKB, karena KKB itu kan istilah dari pemerintah sendiri untuk melabelisasi kelompok-kelompok yang melakukan tindakan bersenjata di Papua. Tapi kalau mau membicarakan tentang rekonsiliasi politik, tentu bicara tentang aktor politik yang akan diajak rekonsiliasi oleh pemerintah. Dan tentu dalam hal ini organisasi Papua Merdeka atau OPM dan barisan bersenjatanya disebut sebagai TPNPB, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Nah, pada prinsipnya pendekatan rekonsiliasi ini sebenarnya pernah digunakan di dalam pengalaman di masa Soekarno maupun di masa Soeharto, di masa Habibie, dan bahkan terakhir di masa SBY. Di masa Soekarno itu terhadap pemberontakan di Sumatera, di Kalimantan, dan juga di Papua. Masa Soeharto di Timur Timur tahun 77 untuk pembangunan nasional alasannya, tapi bukan pendekatan rekonsiliasi. Dan terakhir soal Aceh, itu juga dalam konteks rekonsiliasi politik atau perdamaian gitu, dialog perdamaian. Nah, mungkin Pak Sugiat dengan rekan-rekan di Komisi 13 perlu membicarakan ini dengan lebih serius dengan pemerintah untuk mendorong pendekatan rekonsiliasi itu bisa dibicarakan dalam
tatanan komunikasi dengan pimpinan kelompok pro kemerdekaan Papua. Sehingga dari sana bisa lebih jelas orang-orang yang akan mendapatkan amnesti ini benar-benar orang-orang yang memang akan mempengaruhi eskalasi di Papua menurun dalam konteks konflik bersenjata gitu. Kalau sekedar memberikan katakanlah penghapusan hukuman kepada orang-orang yang dipandang oleh pemerintah pernah melakukan kriminal bersenjata tanpa ada pembicaraan politik dengan katakanlah pimpinan OPM, pimpinan TPNPB, termasuk juga ULMWP atau kelompok pembebasan Papua Barat, itu mungkin akan jadi kurang. Jadi saya setuju dengan pendekatan rekonsiliasi politik untuk adanya dialog politik dengan kelompok pro kemerdekaan Itu dari Papua. perspektif rekonsiliasi. Lalu bagaimana dengan dari perspektif human rights atau hak asasi manusia, Bung Usman? Ya, dari perspektif hak asasi manusia tidak boleh ada seseorang yang dipenjarakan atau dihukum karena alasan-alasan politik. Misalnya orang di Papua dipenjara, dihukum karena ia mendukung kemerdekaan, itu tidak boleh. Itu melanggar hak asasi manusia. Tapi kalau saya lihat di dalam kasus yang 7 KKB ini atau 5 orang yang pernah diberikan gerasi oleh Presiden Joko Widodo, itu lebih karena orang-orang itu pernah melakukan tindakan pidana. Mereka mendukung kemerdekaan Papua, tapi dipenjara bukan karena kemerdekaan politik Papua saja, melainkan karena ada unsur kriminalnya. Nah itu sebenarnya berbeda dengan yang disebut sebagai prisoners of conscience dalam perspektif hak asasi manusia atau tahanan hati nurani. Ada tahanan politik, ada tahanan hati nurani. Tahanan politik bukan hanya soal politik, tapi juga ada unsur kriminalnya. Misalnya ia melakukan tindakan kekerasan bersenjata dengan motif politik itu mungkin bisa disebut sebagai tahanan politik. Nah, untuk memperjelas hal-hal semacam ini, lagi-lagi saya setuju dengan gagasan Pak Sugiat untuk pemerintah membicarakan dengan pimpinan pro kemerdekaan di Papua. Jadi sebenarnya titik beratnya justru ke rekonsiliasi ya kalau untuk namanya KKB, bukan lagi ke kemanusiaan. Kalau kemanusiaan mungkin itu secara global, secara umum untuk narapidana yang memang akan diberikan amnesti. Ada respons? Tergantung dari perspektif kemanusiaan apa. Kan biasanya kalau di dalam pemerintah kemanusiaan itu maksudnya ya ada rasa kasihan, ada rasa iba atas kesehatan dan seterusnya. Tapi kalau dalam perspektif hukum kemanusiaan internasional atau hukum humaniter internasional, maka dia kembali ke dalam pendekatan dialog perdamaian tadi. Gitu. Jadi saya kira itu yang mungkin lebih relevan untuk Papua, Bung Radi. Itu lebih relevan untuk Papua. Respons Anda, Bung Pak Giat? Ya. Halo? Ya, silakan Pak Giat. Respons Anda dari pernyataan Bung Usman tadi bahwa rekonsiliasi yang lebih harusnya dititik beratkan dalam konteks KKB yang diberikan amnesti ini. Kalau saya sepakat, semangatnya sepakat bahwa rekonsiliasi itu kan harus dua pihak gitu. Kalau terkait dengan pendekatan kemanusiaan, pemerintah yang memberikan kepada warga binaan yang tadi usia lanjut, sakit dan sebagainya. Tapi kalau rekonsiliasi itu pendekatannya harus dua pihak. Misalnya kita belajar terkait kasus Gamla kan, itu kan kenapa pada saat itu pemerintah memberikan rekonsiliasi kepada para kombatan GAM karena memang sudah ada MOU Helsinki yang itu semangatnya adalah bagaimana GAM itu kembali ke tanah air. Nah ini kan kita belum mendapat kabar, belum mendapat informasi apakah pemerintah sudah melakukan proses inisiasi rekonsiliasi antara Indonesia dengan ya tadi yang disebut dengan OPM tadi. Kalau nanti ujuk-ujuk diberikan amnesti kepada 7 KKB ini, ternyata di pimpinan OPM itu merasa bukan bagian dari rekonsiliasi, saya pikir amnesti ini bertepuk sebelah tangan. Kan? Pemerintah saja yang merasa kepingin rekonsiliasi, ternyata OPM tidak. Saya pikir itu. Kemampuan-kemampuan dialogis yang harus dikedepankan kalau begitu. Pak Giat, kita tinggalkan KKB, tapi saya juga ingin bertanya soal kategori narapidana. Secara umum tadi ada sekitar 19.000 lebih yang juga masuk dalam rencana pemberian amnesti. Apakah kategori narapidana yang diberikan amnesti ini sudah sesuai dengan aturan sejauh ini menurut Anda? Kalau misalnya terkait dengan pengguna narkotika yang bukan bandar, kalau kita lihat revisi Undang-Undang KUHP yang akan diterapkan di tahun 2026, memang para narapidana yang itu adalah pemakai narkoba dan sudah dipastikan dia bukan bandar, dia adalah korban. Negara menganggap dia bukan pelaku kejahatan tapi korban dari kejahatan. Makanya kalau di 2026 nanti pemakai narkoba itu hanya diwajibkan rehabilitasi, tidak mesti ditahan. Itu saya pikir kalau tadi dari data itu kan yang paling banyak adalah
pemakai narkoba sekitar 18.000. Saya pikir masuklah Bang kan. Yang kedua, kalau terkait dengan undang-undang ITE, saya pikir ini pendekatannya adalah demokrasi. Ya. Sama seperti yang dikatakan oleh Bang Usman, tidak boleh negara itu menghukum warganya karena perbedaan sikap politik atau perbedaan dalam memandang kebijakan negara. Saya pikir pendekatan demokrasi itu bisa diterapkan dalam konteks memberi amnesti kepada para korban undang-undang ITE. Saya pikir wajarlah kan. Ya. Yang kedua, yang ketiga, yang berikutnya, misalnya warga binaan yang usia 70 tahun. Kalau 70 tahun itu Bang, saya pikir ya ngapain lagi di penjara kan? ya tinggal menunggu. Saya pikir ya lebih bagus mereka di sisa-sisa usianya berkumpul dengan keluarga, itu bisa akan memberikan mereka ya dampak positif bagi jiwa raga mereka. Saya pikir itu pendekatannya ada kemanusiaan. Itu juga dengan yang sakit akut misalnya. Oke, mengapa ini saya tanyakan? Karena juga jangan sampai mereka juga keluar, diberikan amnesti, keluar dari tahanan, berulah kembali. Gimana nih Bung Usman? Ya, sebentar Pak. Ya, gimana? Sebentar Bang. Ya, saya pikir Kementerian Hukum dan Kementerian Imigrasi Permasyarakatan cukup berhati-hati untuk katakanlah menyaring dari target 44.000 lebih tadi. Bayangkan kalau ini tidak dilakukan kehati-hatian, saya pikir sudah jebol itu 44.000 itu. Saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Kementerian Imigrasi Permasyarakatan untuk berhati-hati sampai pada tahap ini masih 19.000 sekian. Ya, bagaimana Bung Usman pandangan Anda soal yang tadi yang saya tanyakan? Ya, mengenai apakah mereka akan berulang lagi di dalam melakukan perbuatannya, tentu itu akan sangat tergantung dari penilaian pemerintah. Pemerintah akan melihat rekam jejaknya, akan juga punya kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap mereka dan seterusnya. Nah, yang kedua, saya kira pendekatan untuk memastikan mereka bebas atau tidak dengan amnesti bisa diukur dari jenis tindak pidananya. Jadi kalau tadi sudah benar tentang Undang-Undang ITE, pendekatannya demokrasi, bahwa di dalam demokrasi setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa intervensi dan juga berhak untuk berekspresi. Kalau ada pemenjaraan atas dasar hukum pidana, itu harus dibebaskan. Nah, itu karena Undang-Undang ITE itu banyak sekali digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi, maka pemberian amnesti itu saya kira langkah yang tepat. Kami juga pernah menyurati hal ini kepada Bu Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI dan menyampaikan harapan kami agar pemberian amnesti termasuk orang-orang yang dipenjara karena Undang-Undang ITE. Sementara itu orang-orang yang saya kira dibebaskan karena kondisi misalnya kesehatan itu sepenuhnya merupakan wewenang pemerintah. Apalagi tadi jelas kategorinya sakit, usia yang lebih tua dan seterusnya. Jadi mungkin sekali lagi yang tidak bisa diberikan amnesti adalah orang-orang yang terlibat di dalam kejahatan yang sangat serius. Seperti pelaku teror dan segala macam itu ya. Nah ini sekali lagi berarti bahasan kita malam ini kalau memang diberikan amnesti, ya prinsip kehati-hatian yang harus juga dikedepankan, termasuk kalau memang ada prinsip kemanusiaan dipertimbangkan sedemikian rupa supaya benar-benar bisa bermanfaat ketika orang-orang yang dibebaskan ini ketika dibebaskan dari tahanan, dan tadi prinsip rekonsiliasi harus dikedepankan juga, dialogis, kemampuan dialogis antara pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan. Terima kasih Bung Usman, Pak Giat telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak Giat dan juga Bung Radi. Saudara, hingga kini Patrick Kluivert belum juga memilih dan mengumumkan asisten pelatih timnas untuk membantunya. Siapa pelatih lokal